Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Kamis 27 Februari 2025. Yang pada kesempatan kali ini nih biasanya saya ditemani oleh rekan saya Saudari Rosmayanti, namun karena Saudari Rosmayanti berhalangan untuk hadir, maka saya akan mengulas berita sendiri. Walaupun saya sendiri tidak mengurangi semangat saya dalam memberikan informasi menarik dan terhangat yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan. Ya, langsung saja sebelumnya gimana nih, kita tanya dulu, menyapa dulu Baraya Priangan TV, gimana kabarnya? Semoga dimanapun Baraya berada sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita langsung ke berita pertama yang sudah termuat di halaman utama, yang mana di sini datang dari wilayah Tasikmalaya. Mahasiswa tuding KPU gagal selenggarakan pilkada. Puluhan mahasiswa di Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di pintu gerbang masuk area kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu 26 Februari 2025. Hal itu dilakukan guna menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hasil Pilkada 2024 dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Masa pendemo mulai berdatangan sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan melakukan orasi di depan gerbang masuk kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Mereka pun mulai berorasi dan sempat ada aksi dorong-dorongan dengan penjagaan ketat dari anggota Polres Tasikmalaya. Dalam aksi itu mahasiswa pun melakukan aksi bakar ban. Dalam orasinya, puluhan mahasiswa tersebut menyebutkan kedatangannya hanya untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemungutan suara ulang dan tak ada kepentingan terhadap salah satu calon. Mereka menyoroti kinerja penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu yang dianggap gagal dalam menyelenggarakan Pilkada 2024 sehingga akibatnya dana ratusan miliar rupiah terbuang sia-sia. Kini Kabupaten Tasikmalaya pun harus kembali menanggung beban biaya untuk menyelenggarakan PSU. Ya, membaca berita ini tentunya kita apresiasi untuk para mahasiswa, yaitu yang mana generasi muda yang melakukan demonstrasi berarti masih ada empati atau kepedulian terhadap nasib bangsa ke depannya. Berarti di sini mahasiswa ini berperan aktif dalam menegakkan keadilan. Ya. Selanjutnya kita ke wilayah Garut. Ya, di sini ada Kemenag Garut tetapkan 1931 jemaah haji, yang mana beberapa minggu lalu kita sempat mendengar berita bahwa pemerintah atau Dinas Garut ini menekankan untuk para anak muda nih khususnya yang sudah memiliki dana lebih itu untuk segera mendaftarkan haji agar kuotanya kebagian gitu ya. Nah, di sini ada informasi terupdate yang mana siap diberangkatkan tahun ini dan dibagi 5 kloter. Kemenag Garut tetapkan 1931 jemaah haji. Kita bacakan terlebih dahulu. Sebanyak 1931 jemaah haji asal Kabupaten Garut akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 1446 Hijriah. Kota ini sama seperti tahun sebelumnya, mencakup 126 jemaah lansia dan 1.805 jemaah berdasarkan nomor urut porsi. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Garut, Indra Azwar Mawardi, mengungkapkan jemaah Garut terbagi ke dalam 5 kloter keberangkatan. Salah satunya bergabung dengan daerah lain. Kloter keberangkatan mereka meliputi kloter 5, 22, 40, 51, dan 60 dengan 2 gelombang keberangkatan. Menurut Indra, biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan jemaah melalui embarkasi Kertajati, Jawa Barat tahun ini adalah 58.875.751 per jamaah. 751 per jamaah, mohon maaf diralat ya. Awalnya total biaya penyelenggaraan ibadah haji itu mencapai 92.854.259, tapi berkat subsidi pemerintah sebesar 33.978.508, BP yang dibayarkan hanya 62% dari total biaya. Nah, dengan telah dirilisnya jadwal pelunasan, Ibu Indra Kemenag Garut mengimbau para jemaah untuk segera menyelesaikan pembayaran agar dapat mempersiapkan keberangkatan dengan matang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan calon jemaah haji mempersiapkan dokumen dan kebutuhan lainnya sembari menunggu jadwal keberangkatan. Ya, membaca berita ini tentunya membawa angin segar atau kabar gembira bagi para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di bulan
haji yang mendatang gitu ya. Kita doakan semoga para jemaah haji ini bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar tanpa adanya kendala yang bisa mengganggu atau menghambat kehusuan dalam beribadah gitu ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya, datang dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang mana datang dari Bojonggambir, yang mana di sini murid SDN Cioray belajar di ruang kelas yang terancam ambruk. Kondisi memprihatinkan harus dialami oleh para siswa di SD Negeri Cioray, Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Selama bertahun-tahun mereka harus belajar di ruangan kelas yang sudah lapuk dan sewaktu-waktu terancam ambruk. Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa hanya ada 3 ruang kelas yang masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar KBM, yaitu ruangan kelas 3, 4, dan 5. Itu pun ruang kelas ini sebagian atapnya sudah pada bolong-bolong. Seorang guru di SDN Cioray, Andi, mengatakan bahwa kondisi ruang kelas juga sangat memprihatinkan. Seperti ruang kelas 2 dikosongkan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk digunakan dan terancam ambruk. Begitu pula ruang kelas 1 sudah tidak beratap dan hanya menyisakan dinding tembok yang tidak kokoh. Yang membaca berita ini tentunya kita turut prihatin ya atas apa yang dialami oleh siswa-siswi maupun tenaga pendidik yang berada di SDN Cioray, Kabupaten Tasikmalaya ini. Kita doakan semoga, karena yang seperti kita ketahui bahwa adanya kerusakan fasilitas di sekolah itu dapat mengganggu aktivitas KBM yang semestinya efektif gitu berjalan dengan lancar, tapi dengan adanya kerusakan atau ambruk yang dialami oleh gedung bangunan SDN Cioray ini pastinya akan mempengaruhi pastinya akan mempengaruhi kegiatan atau kefokusan siswa-siswi dalam proses belajar mengajar. Nah, ini nih Baraya nih, ada yang menarik nih Baraya, yang mana sebelumnya kita sudah mengadakan podcast dengan Kepala OJK Tasikmalaya. Nah, di sini karena sedang maraknya pinjol ilegal maupun investasi bodong, di sini Kepala OJK Tasikmalaya bagikan tips hindari investasi bodong. Apa saja? Kita bacakan terlebih dahulu beritanya. Maraknya pinjaman online ilegal dan investasi bodong telah menjadi masalah yang meresahkan masyarakat. Untuk membantu masyarakat terhindar dari jeratan pinjol ilegal dan investasi bodong, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya, Melati Usman, memberikan tips mengelola keuangan yang baik. Dalam siaran podcast dengan Priangan TV pada Kamis 20 Februari 2025 lalu, Melati menyampaikan bahwa masyarakat perlu berhati-hati dan waspada terhadap tawaran pinjol ilegal dan investasi yang tidak masuk akal. Melati Usman juga membagikan beberapa tips dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan yang dapat membantu masyarakat terhindar dari masalah pinjol ilegal dan investasi bodong. Nah, di sini dikatakan bahwa tips yang pertama itu adalah mengidentifikasi apa yang dikonsumsi. Yang kedua, menyisihkan pendapatan untuk tabungan. Ketiga, jika pendapatan konsumsi lebih dari cukup dan tabungan sudah ada, maka investasikan. Di sini juga Melati berharap dengan tips ini masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka dan terhindar dari masalah pinjol ilegal dan investasi bodong. Ya, mengenai tips yang sudah dibagikan oleh Ibu Melati ini tentunya menjadi ilmu baru gitu, ilmu baru bagi Baraya atau masyarakat yang ingin melakukan investasi. Dan selengkapnya ini mengenai diskusi perbincangan dengan Kepala OJK Tasikmalaya itu bisa dilihat selengkapnya di redaksi Priangan TV yang sudah termuat tempo hari. Baik, kita lanjut ke berita selanjutnya, datang dari wilayah Pangandaran, yang mana ini sudah memasuki bulan suci Ramadan yang vibes-nya itu udah tentunya menggembirakan ya bagi kita umat Islam. Tidak hanya umat Islam, tapi umat lainnya pun akan merasakan gelora dari bulan Ramadan ini. Yang mana jelang Ramadan harga daging ayam di Pangandaran melonjak naik. Jelang Ramadan 1446 Hijriah, harga daging ayam broiler dan sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Pangandaran melonjak naik. Seperti di Pasar Tradisional Pananjung, Selasa 25 Februari 2025. Harga ayam broiler di sejumlah pedagang mencapai Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Pananjung, Titi Sutia, mengatakan mulai hari ini harga daging ayam broiler melonjak naik. Nah, tidak hanya daging ayam broiler, harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya di Pasar Pananjung juga mulai merangkak naik. Ya, membaca berita ini dengan adanya kenaikan harga
ayam maupun kebutuhan pokok lainnya, ternyata pernyataan dari salah seorang penjual sayur ini tidak mempengaruhi kepada konsumen, karena seperti kita ketahui bahwa definisi Ramadan membawa berkah itu seperti itu ya, mau bagaimanapun harganya itu tetap kita sebagai masyarakat ini mampu merasakan gitu kegembiraan dari Ramadan ini, maupun mau naik ataupun turun itu tetap tidak mempengaruhi penjualan bagi pedagang sayur ya. Baraya, mungkin sekian informasi ulas berita yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa nih, kita akan menginformasikan mengenai ragam iklan yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan yang terdapat di halaman 7 di lembar terakhir dari Koran Harian Umum Kabar Priangan, yang mana di sini ada menawarkan sejumlah penawaran menarik seputar gadget atau bursa, mebel, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa juga untuk Baraya nih yang produk UMKM-nya ingin diiklankan, itu bisa sekali menghubungi tim redaksi yang sudah tercantum di bawah sini, nanti ada di running text. Dan juga seperti biasa, sejumlah ulas berita yang sudah saya ulas tadi selengkapnya agar tidak terjadi misleading atau kekurang jelasan, itu selengkapnya bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan seperti biasa, untuk Baraya Priangan TV ini yang ingin mengangkat topik atau isu-isu yang semestinya itu masyarakat luas itu mengetahui, itu bisa mengikuti podcast Priangan TV. Bisa langsung dihubungi tim redaksi kita. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.